Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hari Kurniawan, Teknik Industri. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Perencanaan Tempat Duduk Traktor Roda 4 yang ergonomis dengan antropometri. Kita mulai dengan pendahuluan. Tujuan penelitian ini adalah merancang ukuran tempat duduk bagi operator traktor roda 4 yang sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi. Manfaat dari penelitian ini yaitu menciptakan rasa nyaman bagi operator dalam pengoperasian dan meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam pengoperasian. Berikut adalah gambar antropometri posisi berdiri dan duduk. Kita bisa amati gambarnya. Dan slide selanjutnya adalah keterangan pada gambar nomor 1. Yang pertama itu ada posisi tubuh berdiri tegak, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi genggaman tangan pada posisi relaks ke bawah, tinggi badan pada posisi duduk, tinggi mata pada posisi duduk, tinggi bahu pada posisi duduk, tinggi siku pada posisi duduk, tebal paha, jarak dari pantat ke lutut, jarak dari lipat lutut ke pantat, tinggi lutut, tinggi lipat lutut, lebar bahu, lebar panggul, tebal dada, tebal perut, jarak dari siku ke ujung jari, lebar kepala, panjang tangan, lebar tangan, jarak bentang dari ujung jari tangan kanan ke kiri, tinggi pegangan tangan pada posisi tangan vertikal, tinggi pegangan tangan pada posisi tangan vertikal ke atas dan duduk, jarak genggaman tangan ke punggung pada posisi tangan ke depan. Selanjutnya, metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah meteran, timbangan, traktor roda 4 merek Yanmar yang diproduksi tahun 1982. Responden yang digunakan adalah responden laki-laki sebanyak 100 orang sebagai objek pengukuran. Dari data responden yang terkumpul kemudian dilakukan perancangan tempat duduk operator traktor. Tes keseragaman data dilaksanakan dengan cara visual dan pengaplikasian peta kontrol atau control chart dengan tingkat keyakinan 95% dan antropometri diaplikasikan rentang nilai persentil 5 sampai 95. Kita langsung saja ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, perencanaan dimensi tempat duduk. Tinggi alas duduk rata-rata dari data sebesar 3,41. Nilai 3,41 ini didapatkan dari perhitungan uji kecukupan data sehingga N aksen lebih kecil dari N. Maka data dikatakan cukup. Berarti data bisa digunakan dalam perencanaan. Ukuran antropometri hasil penelitian dan hasil perhitungan didapat nilai tinggi lipat lutut populasi 5 persentil adalah 39 cm. Dengan dasar ini diusulkan tinggi alas duduk sebesar 39 cm. Nah, ini tinggi alas duduk yang sudah ergonomis yaitu 39 cm. Nah, di sini ada grafiknya. Kita bisa lihat di gambar 2, grafik sebaran data pengukuran tinggi lipat lutut. Selanjutnya, mencari nilai panjang alas duduk. Nilai 3,40 adalah dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga nilai aksen lebih kecil dari nilai N. Maka data dikatakan cukup, berarti data bisa digunakan dalam perencanaan. Di sini ada grafik gambar 3, yaitu grafik sebaran data pengukuran jarak dan lipat lutut ke pantat.
Selanjutnya, lebar alas duduk. Nilai 3,10 ini didapatkan dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga n-aksen lebih kecil dari n, maka data dikatakan cukup. Berarti data bisa digunakan dalam perencanaan dengan nilai batas kontrol atas sebesar 44 cm dan batas kontrol bawah sebesar 27 cm. Hasil penelitian dari perhitungan didapat nilai lebar panggul populasi 95 persentil adalah 41 cm. Dengan dasar ini diusulkan lebar alas duduk sebesar 41 cm. Sini juga ada grafiknya, bisa dilihat langsung. Selanjutnya, tinggi sandaran belakang. Nilai 3,79 ini didapatkan dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga n-aksen lebih kecil dari n. Data dikatakan cukup, artinya data bisa digunakan dalam perencanaan. Data dari perhitungan didapat nilai tinggi bahu pada posisi duduk populasi 95 persentil adalah 64 cm. Dengan dasar ini diusulkan tinggi sandaran belakang sebesar 64 cm. Lebar sandaran belakang. Nilai 3,54 didapatkan dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga n-aksen lebih kecil dari n, maka dapat dikatakan cukup. Berarti data bisa digunakan dalam perencanaan. Ukuran antropometri hasil penelitian dan dari perhitungan didapat nilai lebar bahu populasi 95 persentil adalah 50 cm. Berdasarkan hasil hal ini, diusulkan lebar sandaran belakang sebesar 50 cm. Berikutnya, lengkungan sandaran belakang. Nilai 3,58 didapatkan dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga n-aksen lebih kecil dari n. Data dikatakan cukup, berarti data bisa digunakan dalam perencanaan. Berdasarkan hasil analisis keseragaman data, didapatkan nilai batas kontrol atas 39 cm dan bawah 27 cm. Nah, sini adalah lengkungan sandaran belakangnya. Selanjutnya, pembebanan. Nilai 2,32 ini dapat dari perhitungan uji kecukupan data, sehingga n-aksen lebih kecil dari n, maka data dikatakan cukup. Berarti data bisa digunakan dalam perencanaan. Pembebanan yang dapat ditahan sebesar 53 kg. Ukuran perencanaan baru yang diusulkan diharapkan dapat digunakan untuk populasi yang berada sama dengan atau lebih kecil dari 95 persentil. Nah, di sini ada kemiringan alas duduk dan sandaran belakang. Kemiringan alas duduk antara 60 sampai 80 menurut Sander tahun 2003. Kemiringan yang diusulkan adalah 60. Kemiringan sandaran belakang antara 100 sampai 300. Kemiringan yang diusulkan adalah 10 derajat. Antropometri penduduk Indonesia lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata antropometri penduduk Amerika dan Eropa. Bahan yang diusulkan dalam pembuatan tempat duduk adalah besi atau tembaga. Besi atau tembaga ini bisa dilapisi dengan busa super pada permukaan alas duduk dan sandaran belakang. Nah, kita bisa simpulkan dari persentase tadi, yaitu tinggi alas duduk pada traktor saat ini adalah 35 cm. Sedangkan tinggi alas duduk yang diusulkan sebesar 39 cm. Panjang alas duduk pada traktor saat ini adalah 34 cm, sedangkan panjang alas duduk yang diusulkan sebesar 51 cm. Lebar alas duduk pada traktor saat ini adalah 34 cm, sedangkan lebar alas duduk yang diusulkan sebesar 41 cm. Tinggi sandaran belakang pada traktor saat ini adalah 27 cm, sedangkan
Tinggi sandaran belakang yang diusulkan sebesar 64 cm. Lebar sandaran belakang pada traktor saat ini adalah 40 cm, sedangkan lebar sandaran belakang yang diusulkan sebesar 50 cm. Lengkungan pada sandaran belakang yang diusulkan sebesar 33 cm. Pembebanan yang dapat ditahan sebesar 53 kg. Kemiringan alas duduk yang diusulkan adalah 60 dan kemiringan sandaran belakang yang diusulkan adalah 10 derajat. Bahan yang diusulkan dalam pembuatan tempat duduk adalah besi atau tembaga yang dilapisi dengan busa super pada permukaan alas duduk dan sandaran belakang. Nah, berikut adalah kesimpulan yang tadi tentang jurnal yang saya cari. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.